Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan kita harus terus mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu nikmat itu harus terus kita ingat, karena dengan mengingat nikmat itu kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat nikmat itu kita akan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dengan mengingat nikmat itu kita akan bahagia. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, kita akan merasakan bahwa musibah yang menimpa kita itu kecil, nggak ada artinya dibandingkan dengan nikmat yang besar. Dengan kita mengingat nikmat-nikmat Allah itu, kita tidak akan meremehkan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita wajib bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukuri. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha." Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Nabi bersabda SAW, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, dia tidak akan bersyukur kepada yang banyak. Maka sekecil apapun nikmat itu wajib kita syukuri, dan kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa aja bentuknya. Apalagi nikmat yang Allah berikan dengan kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah.
nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, ini lebih dari harta yang sekian banyak gitu. Ilmu yang bermanfaat ini lebih dari semua harta yang ada. Maka antum bersyukur. Dikasih ilmu sedikit aja antum wajib bersyukur. Harta dibandingkan dengan ilmu, ya lebih tinggi ilmu, jauh. Bedanya 30 antara harta dengan ilmu, lebih utama ilmu 30. Gitu. Saya sebutkan di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Makanya kita wajib bersyukur dengan ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian Nabi lanjutkan, malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka latih diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus latih terus bagaimana kita jadi orang yang bersyukur. Allah menyebut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat syukur. Allah menyebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Nabi sendiri kan menganjurkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk bersyukur. Kata Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang tiap hari kita baca, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salatin, jangan engkau tinggalkan di belakang setiap salat. Artinya di akhir setiap salat sebelum salam atau sesudah salam, antakul, untuk engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Jadi kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Dan itu kita minta tolong, karena nggak mungkin kita bisa selalu ingat kepada Allah kalau Allah nggak tolong kita. Kita nggak mungkin bisa bersyukur kalau Allah nggak tolong kita. Dan kita juga nggak mungkin untuk bisa memperbaiki ibadah kita kecuali Allah tolong. Maka terus minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita berusaha bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Sebab Nabi sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni laka syakkara, laka dzakkara, laka rahaba, dan seterusnya Nabi berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak melaksanakan ketaatan kepada Engkau ya Allah, tunduk kepadamu, dan seterusnya. Banyak, panjang itu doanya Nabi, yang diawali dengan Rabbi a'inni terus sampai akhir. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, syukur ini penting. Nanti setelah kita bersyukur kepada Allah, mesti ada sabar. Itu dua, nggak boleh tinggal, syukur kemudian sabar. Syukur ikhwan fillah, azakumullah, tadi sudah saya sebutkan, kita harus banyak bersyukur kepada siapa aja, kepada manusia tadi. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita harus bersyukur. Yang pertama, syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian syukur kepada manusia. Pertama kali manusia yang wajib kita bersyukur adalah Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjuki kita dari kegelapan kepada cahaya, menunjuki kita dari tidak tahu tentang Islam sampai kita tahu, dan segala macamlah sudah yang Nabi sudah sampaikan tentang Islam ini sempurna. Kewajiban kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai beliau dan kita wajib mentaati beliau dan menjauhkan larangannya. Dan pembahasan ini panjang pembahasannya. Bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad
SAW. Kemudian syukur kepada manusia lagi orang tua. Sebab Allah sebutkan dalam surah Luqman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian kembali. Artinya disuruh kita syukur kepada kedua orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada kedua orang tua? Maka kita wajib berbakti, wajib kita berbuat baik. Dan Allah selalu menyebutkan berbuat ihsan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Apa bentuk kebaikan yang harus kita lakukan? Apa aja? Kita harus bagaimana kita berkhidmat kepada orang tua. Apa aja yang orang tua suruh kita laksanakan, sami'na wa ata'na. Selama hal itu ma'ruf, maka kita wajib laksanakan. Kepada orang tua jangan bilang enggak, jangan bilang tidak, iya. Tuh, perhatikan tuh, kalau orang tua panggil suruh iya, jangan bilang tidak. Laksanakan. Dan tidak berat. Tidak berat. Dan itu semuanya ganjaran, semuanya pahala, semuanya jalan menuju sorga. Perhatikan tuh, kita wajib mensyukuri, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena kebaikan orang tua nggak bisa kita balas. Kebaikan orang tua nggak bisa kita balas. Makanya terus kita berbuat baik kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, lakukan. Kita harus berkhidmat, membantu orang tua. Apa bapak yang bisa saya bantu, apa ibu yang bisa saya bantu, laksanakan setiap hari itu. Jadi tiap hari itu justru kita senang dipanggil orang tua, disuruh orang tua, senang, gembira tuh hati kita, karena ini adalah ganjaran, ini pahala, ini celengan kita di sorga. Kan banyak anak ketika dipanggil sama orang tua pura-pura nggak dengar, dipanggil orang tua dia malah keluar rumah, dipanggil orang tua sudah capek orang tuanya manggil baru datang. Nggak boleh. Sekali orang tua panggil datang. Hatta kita lagi sholat sunat, orang tua panggil, batalkan sholat sunat itu. Sholat sunat, orang tua panggil, wajib datang orang tua, batalkan sholat sunat. Ini sudah dibahas dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya, berkaitan dengan kisahnya Juraij gitu. Jadi harus kita berusaha bagaimana kita mentaati orang tua, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, menyenangkan hati orang tua, membuat dia gembira, jangan membuat dia sedih, jangan dia membuat dia susah, jangan membuat marah orang tua, jangan. Bagaimana orang tua itu ridho pada kita, karena Nabi bersabda SAW, ridallahu fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jangan lelah, jangan letih, karena orang tua kita nggak pernah lelah dan letih mengurus kita, mendidik kita sejak kita masih kecil. Perhatikan tuh, karena durhaka pada orang tua, kesulitan, kesusahan, kecelakaan, dan juga anak yang durhaka tidak masuk surga. Anak yang durhaka tidak masuk surga. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi bersabda, "Thalathun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth." Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-'aqli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, wad dayyuth, dan dayyuth. Dayyuth disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wad dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubth. Dayyuth itu adalah orang atau kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Sudah youth. Nabi menyebutkan 3. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam
bukunya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Jadi Nabi menyebutkan ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Yang pertama yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi jangan durhaka pada orang tua, jangan melawan, jangan membantah, jangan menengking, jangan menghardik orang tua, jangan marah kepada orang tua, jangan. Ada banyak anak-anak yang kalau disuruh malah marah, kadang-kadang cemberut sama orang tua, jangan. Sama teman nggak cemberut, sama orang tua cemberut. Mesti senyum sama orang tua. Disuruh apa aja sami'na wa ata'na. Jangan durhaka pada orang tua. Durhaka pasti celaka. Anak yang durhaka pasti celaka, pasti udah celaka itu. Jadi hati-hati itu. Nggak dibalas saat itu, nanti akan dibalas sama Allah, pasti itu. Ketika anak itu celaka, ya ketika anak itu durhaka. Dan banyak anak-anak yang kemudian dia sesudah orang tuanya meninggal, dia menikah, mesti itu banyak masalah dalam pernikahannya. Kenapa? Durhaka pada orang tua. Ketika punya anak sama juga, seperti juga banyak masalah lagi dalam kehidupannya, banyak masalah. Karena apa? Karena dia durhaka pada orang tua. Maka antum syukur pada orang tua, berbakti pada orang tua, jangan durhaka. Kemudian yang kedua yang tidak masuk surga yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan ini banyak perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dalam berpakaiannya, bertingkah dan segala macam. Yang ketiga yaitu dayuth, orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Seorang suami membiarkan anaknya tidak sholat, membiarkan anaknya pacaran, membiarkan anak yang nggak pakai jilbab, istri nggak pakai jilbab, dibiarkan dia berjalan dengan laki-laki. Ini dayuth namanya, dayuth, yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Makanya dia tidak akan masuk surga. Karena apa? Membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Ini kita kembali lagi tentang yang tadi, masalah syukur. Bersyukur kepada orang tua itu dengan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya pada orang tua. Apa yang dikatakan baik menurut syariat atau yang dikatakan baik menurut uruf kebiasaan di masyarakat, lakukan kebaikan buat orang tua kita. Selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat nggak boleh kita lakukan. Maunya ada orang yang sujud pada orang tua, sungkem pada orang tua, nggak boleh. Tapi wajib berbuat baik, karena ini nggak ada dalam Islam yang seperti ini. Ruku dan sujud itu hanya untuk Allah SWT. Kemudian yang harus kita bersyukur lagi yaitu kepada guru, kepada guru. Bab Nabi menyebutkan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Sekarang manusia yang wajib kita bersyukur, yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua orang tua kita, yang ketiga guru. Itu harus kita bersyukur pada guru. Karena apa? Dia sudah mendidik kita, membimbing kita ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Dan saya sudah pernah sampaikan, antara orang tua dengan guru itu hampir sama. Orang tua, umumnya orang tua hanya mampu melahirkan anak. Dia ngurus anak itu betul, memberikan makan dan segala macam lah. Tapi dia nggak mampu untuk mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Nggak mampu dia mendidik anak ini bagaimana dia mengenal tentang tauhid, menjauhkan syirik. Bagaimana dia mengetahui yang sunnah, menjauhkan yang bid'ah, nggak tahu. Guru yang tahu, ustadz yang mengajarkan dia. Maka dia wajib bersyukur kepada guru, kepada ustadz yang mengajarkan dia. Dia tahu ketaatan-ketaatan yang membawa dia ke surga, ya guru yang mengajarkannya. Dia tahu bahwa ini maksiat yang membawa ke neraka, guru yang menjelaskan. Maka dia wajib bersyukur kepada guru. Wajib dia bersyukur kepada guru. Wajib dia berbuat baik kepada gurunya. Wajib dia berbuat baik kepada ustadznya. Maka jaga adab kepada guru itu, jaga adab. Sebagaimana kita wajib jaga adab kita kepada orang tua, jaga adab kita pada guru kita. Jangan kurang ajar pada guru, jangan. Sama seperti kita nggak boleh kurang ajar, apalagi memarahi guru, itu menengking guru nggak boleh dalam Islam. Adab jaga kepada guru itu. Sekarang kan banyak murid yang menggibahi orang tuanya, menggibahi gurunya. Gimana guru digibahi? Membicarakan aib gurunya nggak boleh dalam Islam. Dia wajib tutup itu.
Kalau seandainya dia ada kesalahan, kekeliruan, antum datangi, ketemu baik-baik. Ustaz, saya melihat antum ada kekeliruan, kesalahan, saya minta maaf, ini mungkin antum keliru atau apa. Datangi berdua, mungkin dia akan sadar. Tapi dibicarakan, kemudian digibai, hukumnya haram dalam Islam, dan itu termasuk dosa besar dan berat hukumannya. Gimana orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita antum balas dengan ghibah, antum balas dengan adab yang tidak baik? Bagaimana kita beradab pada guru? Dan banyak sekarang saya lihat murid yang gak punya adab sama gurunya, banyak udah. Meskipun dia sudah jadi ustadz, tetap wajib mempunyai adab kepada gurunya, kepada ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada dia. Jangan sombong, jangan angkuh kepada guru, jangan. Antum tawaduk kepada guru. Ilmu antum gak seberapa dibandingkan dengan guru. Hatta antum udah baca ratusan kitab, tetap guru yang mengajarkan kita, membimbing kita, mendidik kita, dia lebih utama daripada kita. Itu harus ada seperti itu. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan oh enggak, saya udah hebat, saya udah sekolah di pondok, saya udah sekolah di Madinah, saya udah. Guru tetap antum ingat. Antum tahu tentang Islam dari guru antum, dari ustadz antum. Antum tahu tentang sunnah dari mereka. Sampai antum pun tahu dulu bisa sekolah di Madinah, siapa yang ngajurkan sekolah? Apa orang tua? Orang tua nggak tahu. Sekolah yang baik orang tua nggak tahu. Yang nganjurkan untuk sekolah di Madinah ya guru, ustadz itu nganjurkan. Kok ketika pulang nggak punya adab? Bagaimana adab kita kepada guru? Guru kita adalah orang tua kita. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdhibul Asma wal Lughat, dalam kitabnya juz yang pertama, bahwa abauna syuyukhuna abauna, guru-guru kita, syekh kita itu orang tua kita. Jadi kita perlakukan dia sebagai orang tua kita. Kita wajib berbuat baik pada guru, wajib berbuat baik. Jadi apa yang bentuknya kebaikan kepada guru kita lakukan. Ini adab, dan ini banyak yang hilang sekarang ini, adab ini kepada guru. Gak punya adab sama sekali. Kadang-kadang ketemu salam juga enggak, ucapkan salam aja enggak. Anda nggak perlu salaman, ucapkan salam aja. Ketemu di jalan salam. Gitu. Ini banyak yang nggak punya adab sama sekali. Banyak lagi kalau saya bahas tentang masalah adab ini, banyak yang kita ini kurang. Maka antum baca buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, antum baca itu. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Bagaimana sih adab kita kepada guru? Supaya kita punya adab, betul-betul kita dengarkan nasihatnya. Kita ingin jadi orang baik. Kan kita belajar, kita ngaji, ingin jadi orang baik. Maka pertama kali kita berbuat baik kepada guru kita. Bagaimana adab kita berbicara, adab kita nulis, adab kita WA kepada guru, adab kita bertemu, dan segala macam. Itu harus perhatikan tuh. Juga waktu, perhatikan guru kita waktunya betul-betul padat, maka kita jangan ganggu waktunya dia. Dan kita apa yang bisa kita bantu buat guru kita bantu, sebagaimana kita bantu buat orang tua kita. Kemudian yang khonifidin, itu diantaranya yang perlu kita bersyukur kepada guru kita, bersyukur kepada orang tua kita, dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita beberapa pekan yang lalu pernah membahas tentang masalah sihir, ya. Dan ini sudah selesai kita bahas di poin ke-56, ya. Sekarang kan kita akan bahas poin yang ke-59. Di poin ke-56 itu kita bahas tentang sihir. Dan saya sudah sebutkan tentang macam-macam sihir. Kita sudah bahas tentang macam-macam sihir. Ada yang disebutkan juga oleh ulama tentang sihir, yang kadang-kadang kita nggak sadar kita ini disihir sekarang ini. Kondisi kita yang ada ini, kita sedang disihir. Disihir oleh apa? Disihir oleh dunia. Dijelaskan oleh para ulama, saya sebutkan dua aja. Yang pertama dari Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mudhish. Kata beliau, ikhwani ihdharu dunya fa inna asharu min Harut wa Marut.
Saudara-saudaraku, hati-hati kepada dunia, karena dunia itu lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut yang Allah sebutkan dalam surah apa? Al-Baqarah, tentang sihir. Gitu. Sesungguhnya dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut, karena sihirnya Harut dan Marut memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Jadi sihir Harut dan Marut, dzalika yufarriqani bainal mar'i wa zawji wa hadhihi tufarriqu bainal 'abdi wa rabbih. Jadi sihirnya Harut dan Marut itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan ini sudah kita bahas di ayat 102 ya. Dan ini ayatnya sudah kita baca di surah Al-Baqarah di ayat 102 tentang sihirnya Harut dan Marut itu, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari keduanya yang dapat memisahkan antara seseorang suami dengan istrinya. Sedangkan dunia menyihir manusia yang dia bisa memisahkan antara seorang hamba dengan Allah. Pisah dia dengan Allah. Kalau orang udah sibuk dengan dunia, dia pisah dengan Allah. Udah nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, nggak ibadah lagi, tidak berzikir lagi, tidak baca Al-Quran, tidak ingat pada orang tua, tidak berbakti lagi. Kenapa? Disihir oleh dunia. Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Bayangkan ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, udah hilang, sholat nggak sholat ya. Gitu. Apalagi kalau udah naik jabatannya jadi pejabat, oh lebih lagi. Semakin naik jabatan, semakin tinggalkan sholat. Untuk melihat ya, semua pejabat-pejabat ya, illa man rahimallah, kecuali dari rahmat Allah. Semakin naik jabatannya, semakin sibuk, semakin ditinggalkan tuh, Quran ditinggalkan, sholat ditinggalkan, orang tua ditinggalkan, sampai nggak sempet dia ketemu orang tua. Ini sihir, dunia ini menyihir. Kemudian itu dalam kitab Al-Mudhish oleh Imam Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Ada lagi kitab yang lain di dalam kitab Tasliyatu Ahlil Masaib, Tasliyah Ahlil Masaib oleh Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Manbaji yang wafat tahun 785 Hijriah. Kata beliau begini, wa qala ba'dus salaf ihdharu darad dunya fa innaha asharu min Harut wa Marut fa innahuma yufarriqani bainal mar'i wa zawji wa dunya tufarriqu bainal 'abdi wa rabbih. Kata sebagian ulama salaf rahimahumullah, hati-hati kalian terhadap dunia, karena sesungguhnya dunia ini lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut. Karena sesungguhnya sihirnya Harut dan Marut memisahkan antara seseorang dengan istrinya, sedangkan dunia memisahkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia itu memisahkan antara seorang hamba dengan Allah. Maka antum perhatikan bahwa masalah dunia ini masalah yang Nabi sudah ingatkan dan Allah juga sudah ingatkan. Perhatikan bahwa dunia tidak pernah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dan Nabi SAW tidak pernah memuji tentang dunia, tidak pernah sama sekali. Dunia ini hina, dunia ini dilaknat, dunia ini jelek, dunia ini semu, dunia ini cuma sementara. Yang kita cari adalah akhirat. Seorang mukmin yang cari akhirat. Maka Nabi selalu ingatkan tentang dunia.
Dan setelah dunia Nabi ingat apa? Wanita. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israel kanat fin nisa, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini indah, menarik dunia ini, hijau dan manis, hulwatun khadira, manis dan hijau dunia ini. Dan sungguhnya Allah SWT menjadikan kalian sebagai khalifah, artinya memakmurkan dunia ini. Dengan apa memakmurkannya? Dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Wa inna Allah mustaqlim fi fayanzur kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Perhatikan yang Nabi sebutkan, bagaimana kalian beramal. Kau sebutkan beramal, berarti amal apa? Amal soleh, amal-amal yang dapat membawa kita ke surga. Itu. Kadang-kadang orang mengartikan bagaimana kalian berkarya. Karya kaitannya dengan apa lagi? Dunia. Bikin usaha ini, bikin usaha. Terus yang pokok kita bagaimana melakukan amal-amal soleh. Gitu. Nggak disuruh kita buat pabrik, tidak. Gitu. Kalau disuruh buat pabrik, Nabi sudah suruh para sahabat buat pabrik senjata. Gitu. Nabi nggak suruh. Disuruh kita untuk melakukan amal-amal soleh. Mencari nafkah wajib tetap. Orang berkarya boleh berkarya, nggak dilarang, tapi tetap dia wajib melakukan amal-amal soleh. Untuk bisa melakukan amal soleh itu diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Ilmu. Berarti wajib apa? Nuntut ilmu. Dan ini nggak ada pada ahli dunia. Sibuk dengan dunia, orang-orang kaya mana mau duduk di masjid? Duduk nih 1,5 jam ngaji, mana mau dia. Kemudian Nabi ingatkan lagi setelah itu, kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Dua Nabi sebutkan, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Menunjukkan antara dunia dengan wanita punya kaitan yang sangat erat. Nggak bisa lepas tuh, wanita dengan dunia nggak bisa lepas dia. Maka antum perhatikan tuh, antum punya istri, dia wajib diberikan nafkah. Dia nggak bisa hidup tanpa nafkah, nggak bisa. Dan dia maunya dunia, itu wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ketika diberikan nafkah, dia nggak akan sanggup, dia nggak akan mampu. Ketika nggak diberikan nafkah, dia wajib diberikan nafkah. Maka hati-hati pada dunia. Kemudian Nabi sebutkan lagi, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali Bani Israel disebabkan karena wanita. Dan wanita fitnah sesuai dengan hadis yang lain yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi ingatkan kepada kita, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Hati-hati. Artinya hati-hati kepada dunia bukan berarti kita nggak cari nafkah, wajib, karena kita hidup di dunia. Tapi bagaimana kita jadikan dunia ini sebagai ladang buat akhirat? Kita tetap harus kerja, kita harus usaha, tapi nggak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena tugas kita Allah ciptakan untuk apa? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Pokok tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Ibadah. Itu tujuan. Allah ciptakan untuk ibadah, maka sibukkan dengan ibadah. Jangan kita terpengaruh dengan dunia. Jangan. Dunia ini sihir. Menyihir orang yang memisahkan dia dengan siapa? Dengan Allah. Sudah disihir, banyak orang disihir udah. Lupa
Tadi ada orang yang pernah ngaji, udah banyak orang yang udah pernah ngaji bertahun-tahun, ada yang udah 10 tahun, 15 tahun ngaji, akhirnya dikasih sama Allah dunia, dikasih dunia, maju usahanya, maju dagangnya, udah nggak ingat lagi sama ngaji, udah nggak ingat lagi sama masjid, nggak ingat lagi, udah nggak ingat lagi sama Quran, bahkan tidak ingat lagi dengan orang tuanya. Ini dunia menyihir manusia, dunia ini. Hati-hati itu, hati-hati kepada dunia. Kita tetap cari nafkah tetap, tapi kita atur waktu kita, karena hidup kita untuk akhirat, jangan dunia. Kemudian hati-hati kepada wanita, karena wanita juga kita harus didik dia. Dalam artian hati-hati, dia sebagai teman hidup kita, dia sebagai ibu kita, dia sebagai istri kita, dia sebagai anak kita, dia sebagai saudara kita, itu wanita. Maka wajib kita didik. Dia harus dibimbing, jangan dibiarkan. Dia punya tabiat wanita itu bengkok, gitu. Karena apa? Karena diciptakan dari tulang yang bengkok. Itu Nabi sebutkan, hadisnya sahih, riwayat Muslim. Maka tabiatnya nggak bisa antum suruh lurus, ya nggak bisa dia. Tetap seperti itu. Tapi tetap kata Nabi SAW, wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Tetap nasihati. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dia. Karena bengkok. Kalau dipaksakan patahnya adalah cerai, kata Nabi SAW. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Itu nasihati wanita. Dan dia teman hidup kita, dialah orang tua kita, dia saudara kita, dia anak kita. Maka kita harus jaga itu. Dia wanita yang mulia, yang harus kita muliakan. Gak boleh kita hinakan dia, karena Allah sudah muliakan wanita. Tapi tetap kita didik dia, tetap, dan dibimbing terus. Gak bisa sekali, 2 kali, gak bisa puluhan kali. Maka seperti pertanyaan yang pekan lalu itu, bagaimana saya udah nasihati istri saya tapi tetap dia masih berbuat dosa. Ya tetap ingatkan terus, tetap ingatkan terus, sampai kita wafat. Terus ingatkan, gak boleh berhenti, karena sifat dia tetap seperti itu. Dan kita mohon kebaikannya, dia harus dibimbing. Makanya hati-hati itu. Dan setan paling gampang menggoda wanita. Dan yang paling mudah terkena sihir siapa? Wanita. Itu jelas penjelasan para ulama. Yang paling gampang terkena sihir adalah wanita. Makanya tetap kita harus betul-betul mendidik dia, dan terus kita jaga dia. Hati-hati kita. Sebab kalau enggak, ya fitnah. Wanita fitnah. Keluarnya dari rumah itu fitnah sudah wanita itu. Sekarang kan banyak keluar rumah wanita, meskipun dengan alasan ngaji ya, tapi terus tiap seminggu 4-5 kali. Enggak benar. Kalau seminggu sekali masih wajar. Mau ngapain dia? Kewajibannya di rumah dia. Yang Allah perintahkan wanita di mana tempatnya? Di rumah. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Adalah kalian wanita di rumah, jangan kalian terdedah, terbuka aurat kalian seperti orang jahiliyah. Disuruh di rumah, tempatnya wanita di rumah. Boleh keluar kalau ada keperluan. Udzina lakunna lihawaijikun. Kalian diizinkan karena ada keperluan yang mendesak untuk kalian keluar. Tapi pada hakikatnya wanita di rumah. Ketika dia keluar, nah itu yang Nabi sebutkan, diiringi oleh setan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafaha syaitanu. Kata Nabi, wanita itulah aurat, kalau dia keluar rumah mesti diiringi oleh setan. Maka hati-hati itu. Kalau diiringi sama setan, dia ke sekolah sama setannya, ke kantor sama setannya, berarti nanti pulang bawa apa dia? Bawa setan. Karena Nabi menyebutkan demikian, innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita ada aurat,
Kalau dia keluar dari rumahnya, maka diiringi oleh setan terus sampai kembali dia ke rumahnya. Jadi antum jangan piara setan di rumah, jangan. Tapi didik istri itu dengan cara yang baik. Antum jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah mengusir setan. Ya, saya pikir cukup dulu sampai situ. Nanti kepanjangan mukadimahnya. Sekarang kita lanjutkan. Allahumma shalli wa sallim. Kita masuk ke poin ke 59. Kita masuk ilmu nujum, ya, ilmu perbintangan. Ilmu nujum termasuk sesuatu yang dapat menafikan tauhid dan menjerumuskan pelakunya kepada kemusyrikan, karena orang itu menyandarkan suatu kejadian kepada selain Allah. Munajjim ahli nujum juga termasuk dalam kategori peramal menurut apa yang diistilahkan oleh sebagian ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, antum lihat di footnote-nya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, tanjim adalah meramal kejadian-kejadian di bumi berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Maksudnya dia meramal kejadian di bumi dengan berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lailati falamma insarafa aqbala 'ala an-nasi faqala hal tadruna madha qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa amma man qala bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah setelah semalamnya turun hujan. Ketika usai sholat, beliau SAW berbalik menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bersabda, "Tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian?" Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau SAW bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, di pagi ini asbahabi min ibadi mu'minun bi wa kafir." Di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa man qala bi nawi kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'min wa aqab bil kawkab. Di kala pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan di antara hamba-hambaku ada yang kafir. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, maka ia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Tapi sedangkan orang yang berkata telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka ia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hujan turun, yang kita baca doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Tapi selesai turunnya hujan, kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diturunkan hujan dengan sebab rahmat Allah dan karunia-Nya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Jadi kalimat mutirna bifadlillahi wa rahmatihi itu kita ucapkan setelah turunnya hujan. Jadi kata Nabi, ada orang yang pagi hari ini, karena malam itu hujan di Madinah, dan paginya kata Nabi Allah berfirman, ada yang pagi ini kafir kepadaku, beriman kepadaku juga ada yang kafir. Yang beriman kepada Allah dia mengatakan mutirna bi fadli wa rahmati.
bahwa kami turun hujan, artinya hujan semalam ini turun dengan sebab rahmat Allah dan karunia-Nya. Sedangkan yang kafir kepada Allah mengatakan hujan turun karena bintang ini, hujan turun karena bintang ini, maka dia kafir kepada Allah. Jadi kita usahakan bahwa kita orang beriman, kita meyakini bahwa turunnya hujan itu karena rahmat Allah SWT, bukan karena bintang, bukan karena yang lainnya. Tentang bintang disebutkan, bahkan orang menyebutkan bahwa bintang itu juga dianggap bukan hanya untuk hujan, bahkan juga untuk meramal apa? Nasib. Kan ada tuh orang bintangnya apa? Leo, Aquarius, atau apa lagi tuh bintang-bintang. Itu dianggap bahwa bintang itulah yang menentukan nasib dia. Ini udah kufur kepada Allah. Nggak boleh. Bintang itu tidak punya pengaruh kepada manusia, sama sekali tidak punya pengaruh. Paham? Yang mengatur nasib manusia siapa? Allah. Antum mulai hapus tuh tulisan bintang ini, hapus tuh, ya, hapus. Sama juga tulisan hobi juga, itu hapus lagi, itu jangan tuh, gitu. Ya, itu hobi dari bahasa Arab hubbi, asalnya hubbi, gitu. Ditulis hobi. Hobinya apa? Hobi banyak yang nggak benar semuanya. Ya, jangan tulis hobi udah, jangan. Antum. Hobinya apa? Ibadah kepada Allah. Tapi ibadah ini kan kewajiban. Kewajiban kepada Allah. Jadi jangan tulis, nanti yang ditulis banyak yang maksiat. Hobinya main bola, maksiat ini. Hobinya ini. Jangan tulis itu. Bintang jangan tulis, hobi juga jangan antum tulis itu, jangan. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 256 Hijriah berkata dalam kitab sahihnya, Qatadah berkata, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, kata beliau, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatan lis-sama'i wa rujuman lisyayatini wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu bihi. Dikatakan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, Allah SWT menciptakan bintang-bintang untuk 3 hikmah. Yang pertama sebagai hiasan langit, yang kedua sebagai alat pelempar setan, dan yang ketiga sebagai tanda-tanda untuk petunjuk arah. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut atau selain itu, maka dia telah salah dan menyanyikan bagiannya serta membebani diri dengan hal di luar batas kemampuannya. Jadi Allah menciptakan bintang untuk 3 hal. Yang pertama sebagai penghias langit, yang kedua pelempar setan, yang ketiga sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, barang siapa yang menafsirkan selain dari itu, ia telah salah dan menyanyikan bagiannya dan memaksakan diri dalam sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dengan sighat jazm di dalam kitab Badil Khalq bab fin nujum, tapi dimausulkan oleh Imam At-Tabrani dalam tafsirnya, dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Artinya dimausulkan, hadis ini mausul dari Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, kita mengambil pelajarannya, ini seorang tabi'i dan dia matanya buta sejak lahir, tapi hafal Quran, hafal hadis. Sejak lahir buta dia, hafal Quran, hafal hadis.
Itu. Dan betul-betul menjaga waktu dia. Maka ini pelajaran bagi kita itu. Bagaimana dia seorang tabi'i yang buta, sejak lahir dia buta. Dan dia hidup 60 tahun. Itu. Dan dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, dia termasuk orang yang alim berilmu, min awiyatil ilm, termasuk kantong-kantongnya ilmu, atau orang yang berilmu yang datangi oleh para ulama. Gitu. Qatadah bin Di'amah, dan hafalannya luar biasa. Gitu. Hafalannya Masya Allah. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Sekarang kita lanjutkan. Dalil bahwa Allah menciptakan bintang itu untuk 3 hal, sebawakan dalilnya di sini. Dalil bahwa Allah SWT menciptakan bintang untuk 3 hal yaitu ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 5, surah Al-Mulk ayat 5, surah 67 ayat 5, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Kemudian dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Arti bintang itu sebagai petunjuk jalan untuk mengetahui arah utara, selatan, timur, barat, itu dengan bintang di zaman dulu itu. Jadi orang tahu apakah daratan atau lautan, mereka arahnya bintang, tandanya bintang. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 97. Al-An'am ayat 97, surah 6 ayat 97, wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan Allah lah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya petunjuk dalam kegelapan yang pekat di darat dan di laut. Sungguh kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mengetahui. Jadi Allah menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk dalam kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Jadi Allah sudah jadikan bintang sebagai petunjuk. Jadi 3 itu. Yang pertama sebagai penghias langit, yang kedua pelempar setan. Dan penghias langit sebagai pelempar setan itu sudah ada dalam surah Al-Mulk ayat 5. Begitu juga dalam surah As-Saffat di ayat 6-7, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia ini dengan hiasan bintang-bintang, dan bintang-bintang itu juga sebagai penjaga dari setan-setan yang terkutuk, yang melewati batas yang terkutuk. Jadi setan-setan itu akan dilempar dengan bintang-bintang, seperti yang sudah kita bahas berkaitan dengan sihir. Sudah kita bahas tuh ayatnya dan hadisnya waktu kita membahas tentang dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Ketika kita membahas poin yang ke-57, sudah saya jelaskan itu tentang bintang-bintang yang melempar setan. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW banyak itu, tapi setelah diutus Nabi SAW itu sedikit. Dan Allah sebutkan juga dalam surah Al-Jin tentang masalah itu. Kemudian ilmu nujum itu ada 2 macam. Pertama ilmu ta'thir, yaitu ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Ilmu ini termasuk syirik dan bukan ilmu yang bermanfaat.
Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu ta'thir, yaitu menjadikan keadaan bintang, planet dan benda angkasa lainnya sebagai dasar penentuan berbagai peristiwa di bumi, baik sebagai sesuatu yang berpengaruh mutlak maupun hanya sebagai isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa di bumi. Jika dia percaya bahwa keadaan itu adalah faktor yang berpengaruh mutlak atas peristiwa-peristiwa bumi dengan tidak membedakan baik karena kekuatan internalnya maupun karena izin Allah, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik besar dan telah keluar dari Islam, karena dia telah meyakini demikian bahwa bintang-bintang itu mempunyai pengaruh kepada semua keadaan, bukan Allah yang memberikan pengaruh tapi bintang, maka dia musyrik. Tapi jika dia percaya bahwa keadaan itu hanya merupakan isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa bumi, maka ia dinyatakan sebagai musyrik dengan tingkatan syirik yang kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Yang perlu kita ingat bahwa perbintangan tidak berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Anggapan tentang perbintangan berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa di bumi adalah termasuk berkata sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi nggak mungkin bintang-bintang itu berpengaruh kepada keadaan bumi, apa hujan atau nasib manusia atau bencana atau petaka, nggak ada pengaruhnya. Semua berjalan dengan kehendak Allah, semua berjalan dengan takdir Allah, bukan dengan ada bintang, bukan. Gitu. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Jadi itu harus kita ingat tuh. Kadang-kadang dengan bintang-bintang itu orang bersandar dengan bintang-bintang itu sampai dia ketika bulan tertentu itu nggak berani melakukan apa-apa karena bintangnya ini nggak boleh. Bintang nggak punya pengaruh kepada nasib manusia, tidak ada pengaruh, sama sekali nggak punya pengaruh bintang itu. Bintang itu nggak punya pengaruh sama sekali dalam kehidupan manusia, itu nggak punya pengaruh sama sekali. Karena semua berjalan dengan takdir Allah SWT. Jadi ini harus dipahami, karena orang-orang jahiliyah punya keyakinan demikian, bintang itu yang punya pengaruh. Dan keadaan jahiliyah itu masih sampai sekarang masih ada. Ya, orang segala macam tuh tergantung kepada bintang. Bintang nggak pengaruh kepada keadaan atau juga nasib manusia atau adanya musibah petaka, nggak ada urusan dengan bintang, tapi ini takdir Allah SWT. Itu yang pertama yang berkaitan dengan ilmu ta'thir. Ta'thir itu adalah pengaruh, yang mengatakan bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Jadi tidak boleh gitu. Dan banyak orang belajar ilmu nujum, pada akhirnya mereka belajar ilmu sihir. Untuk melihat hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Barang siapa yang belajar satu cabang dari ilmu nujum, maka sungguhnya ia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, maka semakin bertambah pula dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-35. Jadi orang yang belajar ilmu nujum, maka dia telah belajar satu bagian dari ilmu sihir. Bertambah ilmunya, maka bertambah dosanya. Maka ini nggak boleh belajar ilmu nujum, perbintangan yang dia mempelajari itu untuk mengetahui tentang nasib manusia, nggak boleh. Yang kedua, ilmu nujum ini berkaitan dengan ilmu tasyir. Jadi ada ilmu ta'thir, yang kedua ilmu tasyir. Ilmu tasyir yaitu ilmu nujum yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu tasyir yaitu menjadikan keadaan bintang,
dan benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah mata angin dan letak geografis suatu negara dan semacamnya. Jadi sini dibolehkan dalam Islam. Dari sinilah munculnya ilmu, dari sini munculnya hisab takwim, penanggalan, pengetahuan tentang akhir musim dingin dan akhir musim panas, waktu-waktu pembuahan tumbuhan dan hewan, kondisi cuaca, hujan, penyebaran wabah penyakit dan sebagainya. Jadi dia hanya untuk mengetahui aja tentang waktu-waktu itu, tapi bintang itu tidak punya pengaruh kepada keadaan yang ada di bumi ini, nggak punya pengaruh, tapi sekedar mengetahui waktu aja. Seperti orang menulis tentang waktu sholat, ilmu falak itu kan dari bintang, tentang waktu-waktu sholat, tapi belum tentu semuanya 100% benar, sebab banyak yang kritik dari ahli ilmu falak juga. Seperti berkaitan dengan 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua seluruh dunia itu pakai ilmu falak, perbintangan, dia pakai itu. Tapi nggak semua benar, banyak yang kritik dari ahli ilmu falak juga. Profesor, doktor yang lainnya banyak yang kritik, terutama berkaitan dengan waktu subuh. Mereka mengkritik bahwa waktu subuh yang ada dari waktu falak yang ada itu nggak sesuai, karena belum terbit fajar shadiq, belum. Jadi umpamanya sekarang waktunya umpamanya 4.20 itu pada hakikatnya belum terbit fajar shadiq, dan itu diakui oleh semuanya seluruh dunia. Ya, ahli falak ya, kita bicara ahli falak yang ngerti tentang itu. Berarti belum masuk, dia baru masuk 15 menit sesudah itu baru masuk, atau 20 menit. Jadi azannya tetap, tinggal qomatnya ditunda, karena belum masuk. Gimana kita sholat belum masuk? Sama juga dengan waktu zuhur. Waktu zuhur kalau kita lihat matahari, kan dulu Nabi SAW pakai matahari, sahabat pakai matahari. Matahari belum zawal zuhur itu. Kalau kita lihat waktu falak, umpamanya jam 12 kurang seperempat sekarang ini umpamanya, belum zawal matahari. Gimana kita mau sholat belum zawal? Harus tunggu zawal. Zawal itu matahari mulai condong ke arah barat gitu. Dan itu kurang lebih 20 menit atau setengah jam baru zawal. Dan kita nggak boleh sholat sedangkan matahari belum zawal, nggak boleh, kalau belum masuk waktu nggak sah sholatnya. Jadi harus perhatikan tuh. Jadi ilmu falak menentukan demikian belum tentu benar. Kalau asar benar, maghrib benar, isya benar, tapi untuk subuh dan zuhur ini dikritik. Yang kritik orang yang ahli juga gitu. Dan ini sudah dikasih masukan kepada Dewan Fatwa Majelis Ulama di Saudi Arabia, Lajnah Daimah, Hayat Kibar, udah dikasih masukan. Tapi itu kan perlu pembahasan, karena berkaitan untuk seluruh dunia kan. tidak untuk satu tempat, tidak, tapi untuk seluruh dunia. Maka saya memperhatikan seperti yang saya alami waktu saya belajar dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu Syekh subuhnya selalu dia setengah jam baru qomat gitu. Kadang-kadang murid-murid nggak paham maksudnya Syekh itu, memang Syekh nggak menjelaskan, tapi begitu dah setiap hari setengah jam masih subuh gitu. Kadang teman-teman karena waktunya malam itu begadang, cari masjid yang duluan qomatnya gitu, supaya bisa habis sholat subuh langsung tidur dia, karena malamnya begadang gitu. Kalau kita lihat di masjid jami'nya, Masjid Jami' Unaiza, tempatnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengajar di situ, yang sebelumnya juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ngajar di situ. Itu beliau nunggu setengah jam, baru setengah jam beliau berjalan dari rumahnya, jalan kaki ke masjid itu, kurang lebih 750 meter lah dari rumahnya, jalan kaki. Itu baru qomat, itu setengah jam. Itu. Kemudian zuhur juga sama demikian. Zuhur itu kadang-kadang setengah jam sampai 45 menit baru qomat. Zuhur lebih lama lagi kalau zuhur. Karena dilihat belum zawal. Dan itu dilakukan terus setiap hari dan seumur hidupnya seperti itu. Cuma kita nggak paham. Masalah
banyak penjelasan baru kita paham sekarang ini. Cuma Syekh tetap kalau dikatakan ada orang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dia lebih cepat, Syekh katakan sah sholatnya, sah sholatnya. Kalau kita katakan belum masuk nggak sah, semua orang nggak sah, berarti nggak sholat mereka. Tetap saya mengatakan sah sholatnya, karena itu kan ijtihad. Berkaitan dengan falak juga masalah ijtihad. Tapi Syekh tetap berhati-hati. Jadi Syekhuna Syekh Utsaimin rahimahullah itu berhati-hati dalam masalah ini. Setengah jam untuk zuhur dan juga subuh. Kalau asar pada waktunya, maghrib apalagi. Karena juga maghrib kalau lihat antara falak dengan terbenam matahari, lebih dulu terbenam baru falak. Azan. Sudah masuk tuh tenggelam matahari 1-2 menit baru azan dia. Falak itu hati-hati dia. Jadi dia lewatkan itu maghrib itu. Padahal sudah masuk. Jadi masalah falak ini berkaitan dengan waktu sholat itu sudah banyak dikritik oleh yang ahli. Ya kita bukan ahli, kita serahkan kepada mereka sudah. Cuma kita tinggal laksanakan yang hati-hati. Kalau udah ada peringatan dari para ulama berkaitan dengan waktu subuh, ya kita lebih hati-hati. Maksudnya jangan sampai kita sholat bukan pada waktunya. Sabar aja 20 menit nggak apa-apa, tunggu 20 menit atau 25 menit atau setengah jam nggak apa-apa, sabar. Gitu. Baru kita melakukan aktivitas. Kadang-kadang orang yang kerja kan nggak sabar itu. Kadang-kadang begitu habis azan langsung dia sholat, dia belum masuk waktu. Sabar 30 menit. Kan kita pengen sholat kita diterima oleh Allah. Kan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Amal diterima. Kalau anda mau diterima, sholat pada waktunya kan. Dan juga dengan ikhlas dan ittiba dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir cukup sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.